Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku KG3B, kita coba untuk melihat contoh RKS punya kakak kelas yang dulu sudah dilampirkan dalam KP. Kita coba hal-hal yang mungkin perlu kita sikapi, perlu kita revisi dalam RKS tersebut. Pertama, Anda membuat logo ya sesuai dengan dinas masing-masing. Misalnya di sini Dinas Pekerjaan Umum, PUPR ya, Perumahan Pertambangan, ada logonya. Kemudian alamat, kemudian ada dokumen pengadaan. Silakan dikasih gambaran awal tapak depan dari proyek kita masing-masing ya di sini. Kemudian nama pekerjaan, tahun anggaran tahun 2020. Kemudian cantumkan konsultan perencananya siapa. Silakan kalau yang belum ada membuat sendiri. Kemudian dikasih logo ya, bentuknya yang sesuai menunjukkan gambaran dari konsultan tersebut. Di sini harus ada kata-kata pekerjaan konstruksi ini. Pekerjaan konstruksi yang menunjukkan bahwa proyek kita atau proyek yang kita buat adalah proyek konstruksi. Di sini seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi. Kemudian kita ke bawah. Ini di bab 2, pengumuman pelelangan umum dengan pasca kualifikasi. Ini lebih mudah daripada pra ya, pasca kualifikasi. Nomor nama dinasnya, alamat, kemudian di sini ada pengumuman pelelangan umum dengan pasca nomor sekian. Ingat bahwa pelelangan umum itu untuk nilai proyek yang lebih besar dari 5 miliar. Kalau hasil RAB saudara sekalian itu kurang dari 5 miliar, maka ditulis pelelangan sederhana ya, itu. Kemudian nama paket dan seterusnya. Kemudian yang lebih penting di sini adalah di sumber pendanaan. Kebetulan di sini APBD ya Kabupaten Demak. Jadi kalau APBD silakan tahun anggaran 2020 boleh, bisa APBN, misalnya di Polines itu APBN, bisa dari yayasan, tergantung dari penggunanya siapa atau yang punya proyek siapa. Oke, kita lanjut ke bawah. Website LPSE ya di sini ini mengambil dari lokasi setempat. Kebetulan ini kan di Kabupaten Demak, ya silakan www.lpse-demak.go.id ya. Atau mungkin di Kabupaten Semarang ya www.kap Semarang misalnya dan sebagainya. Disesuaikan dengan kondisi atau lokasi di mana proyek tersebut berdiri. Kemudian di bab berikutnya silakan nanti dipelajari itu sampai ke bawah untuk kelengkapan ya, kelengkapan. Nanti di detail ya, dilihat, harus dibaca. Kalau saya sih hanya memberikan mana-mana yang kiranya perlu digarisbawahi untuk diperbaiki. Dan nanti tidak harus semua ditampilkan. Kalau memang sekiranya menurut Anda tidak begitu signifikan untuk memberikan keterangan, silakan di del saja. Kemudian lembar data pemilihan atau LDP, ini pokja pengadaannya mana, silakan pokja pengadaan mana. Sekarang ada pokmil, silakan dibaca di Perpres ya. Jalan mana. Website, ini website dari dinas masing-masing. Misalnya di Polinas www.polines.ac.id ya. Kalau tadi di LPSE-nya beda lagi ya, dengan ini. Ini website masing-masing dari dinas. Kemudian jangka waktu penyelesaian pekerjaan, silakan. Kalau proyek 3 lantai, 4 lantai atau 3 lantai itu berapa kira-kira ya. Bisa misalnya 180 atau berapa.
Jenis kontrak ini silakan kontrak lamsam atau kontrak silakan dibagi masing-masing dari yang Anda ketahui. Sumber dana tadi sudah kami jelaskan sesuai dengan kondisi real dari pendanaan tersebut, bisa APBN, bisa APBD, bisa untuk dari yayasan. Kemudian di sini silakan disesuaikan atau diganti silakan. Ini syarat-syarat personil inti yang nanti akan bekerja di lapangan sesuai dengan jenis proyek, sesuai dengan kompleksitas di proyek. Misalnya di sini ada asset manajernya, ada pelaksananya, M8, administrasi, logistik dan lain-lain. Misalnya ada keuangan dan sebagainya. Kalau memang diperlukan dituliskan di sini. Ya. Nah ini untuk syarat-syarat lelang nanti. Jadi ada pendidikan, ada keahlian, ada SKA-nya. Misalnya S1, arsitek, bangunan gedung, sipil, struktur, bangunan gedung, memiliki SKA. Surat keterangan ahli yang masih berlaku. Kemudian ini untuk pelaksana misalnya ada SKT, surat keterangan terampil atau SKA. Dan seterusnya sampai bawah. Silakan kalau memang Anda punya keinginan bangunannya seperti apa dan memerlukan keahlian apa, silakan ditampilkan di situ. Kemudian peralatan minimal tentunya. Ini kalau dalam tender harus ada minimal ini. Ya. Beton molen misalnya 2 unit, minimal 2, 3 boleh, 4 boleh, tapi kalau 1 tidak boleh, apalagi nggak ada. Nah ini nanti bisa dibuktikan milik sendiri atau sewa. Kalau milik sendiri ya mungkin ada bukti pembelian. Kalau truk STNK ya, BPKB. Kalau gedung, kalau sewa ya ada surat sewa ya. Kemudian jaminan penawaran ini besarnya silakan sesuai dengan materi di manajemen konstruksi berapa persen silakan. Terus ke bawah kita lihat yang lain. Ini LDK, lembar data kualifikasi, ini dibaca saja. Namun di sini ada memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir, ya. Misalnya ini di bulan Maret, ya. Mungkin Desember, November, Oktober ini sudah ada mungkin tahun 2019. Kemudian SPT ya, SPT tahun 2019 ya, sudah ada. Ini dilampirkan saja di situ di persyaratan. Di 1 tahun sebelumnya sudah ada SPT. Kemudian dokumen penawaran dibaca saja seperti itu. Kamu hanya mengganti di sini misalnya Pokja pengadaan jasa konstruksi di Semarang, di Purwodadi, di Salatiga, di Purworejo dan sebagainya. Silakan diganti itu aja. Kemudian ini tidak usah, kamu boleh di del juga boleh, ditampilkan juga silakan ya. Karena ini kelengkapan. Kalau ada surat penawaran di sana, jaminan penawaran ini juga dari bank ya. Boleh dari asuransi, tapi yang bersifat unconditional. Kemudian ini formulir isian kualifikasi ya, ini dilampirkan saja. Jadi persyaratan itu ada di situ, di kualifikasi. Misalnya aktenya berapa, nomornya masuk di situ. Kemudian pendiri perusahaan siapa saja juga masuk di akte, di lampiran itu juga. Terus ke tata cara evaluasi. Ini silakan yang penting ada bentuk kontrak. Ya. Ini dibaca, dipelajari. Ini macam-macam di situ.
Kemudian syarat-syarat umum kontrak kita hilangkan, syarat-syarat khusus kita hilangkan, spek teknis di sini. Dan silakan dari proyek Anda itu silakan speknya apa. Karena kita di struktur saja, tentunya ya yang masuk strukturnya saja, misalnya beton, fondasi, kemudian kuda-kuda, ya, terus apa nih, struktur atap. Jangan lupa ini disesuaikan dengan kondisi. Kadang-kadang kita dari kuda-kuda baja diganti baja ringan, diganti kayu, atau mungkin ganti plat. Ya tentunya dalam RKS ini menyesuaikan. Sementara untuk pengecatan dan lain sebagainya tidak usah, ya, tidak usah ditampilkan, tidak usah dimasukkan karena memang kita tidak melakukan itu. Plafon tidak usah, ya, penutup nanti. Jadi untuk yang spek ini memang harus sesuai, ya, dengan kondisi realnya, tidak usah ditambah-tambahkan. Kalau yang nggak ada ya tidak usah dimasukkan. Ini nanti banyak yang detail kalau di contoh ini. Silakan yang penting-penting saja, ya, disesuaikan dengan kondisi ini lagi. Terus ini silakan diisi, misalnya ada PPK gedung apa, ya, nama kamu juga boleh. Konsultan nama satunya lagi, misalnya kita berdua, ya, yang satu di sini, yang satu di sini. NIP-nya silakan ditulis sendiri. Kenapa direktur di sini, ya? Konsultan perencana, kenapa direktur? Ini kan swasta, ya. Kalau PPK membangun gedung, kalau memang dinas itu negeri maka punya NIP. Kalau di sini yayasan tentunya juga tidak punya NIP. Terus daftar kuantitas dan harga. Ini kan kami bisa perlu kamu tampilkan untuk BQ-nya. Dokumen lain anggap tidak ada, juga bisa detail. Jadi ringkas saja. Jadi tidak usah dimasukkan semua supaya tidak tebal-tebal. Kalau tebal-tebal kamu baca sih tidak apa-apa. Kalau tebal hanya tebal-tebal saja, ya tidak usah. Kemudian yang terakhir di sini ada lampiran spek teknis. Silakan kalau memang ingin mengisinya, misalnya pekerjaan beton, ini pasangan plesteran nomor 2 tidak usah ini. Lantai juga nggak usah karena memang nggak tangga kerja, plafon kusen juga tidak. Ya yang penting-penting aja, yang sesuai. Baik, sementara itu adik-adikku sekalian untuk RKS silakan segera dibuat supaya nanti mendukung. Jadi dibagi, ya, yang mengerjakan struktur, ada yang RKS gitu, sehingga bisa berjalan bareng-bareng. Nanti di akhir minggu ke-13, ya, kalau memungkinkan nanti kita ada penilaian. Demikian, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA, ya. Saya siap nanti nyebutkan dari kelas mana.